Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit bab yang baru yang berkaitan tentang masalah salat Jumat, tentang masalah salat Jumat. Silakan dibuka bukunya bagi yang bawa, kemudian dibaca bukunya salat Jumat. Materi ke-10, salat Jumat. Hukum salat Jumat. Salat Jumat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadarul bay'a. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah dua minggu. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menusuk bakat hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang baik. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 865. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit. Nah, cukup. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sang penyusun kitab telah menjelaskan dalam buku ini, salatul Jum'ati wajibatun. Salat Jumat hukumnya itu diwajibkan. Biqaulillahi ta'ala, sebagaimana landasan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah,
maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Jadi dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, jikalau diseru untuk salat pada hari Jumat, maka hukumnya kaum muslimin hendaknya bersegera fas'au ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dan para ulama mufassir menjelaskan yang disebut dengan mengingat Allah itu adalah hendaknya bersegera menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Ya, di sini menggunakan bentuk fas'au, yaitu bentuk amr. Ya, dan dalam kaidah ikhwah usul fikih, jikalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya itu sunnah atau mubah dilakukan. Jikalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya sunnah atau mubah dilakukan. Masya Allah, ya, jadi nggak ngantuk ya. Jadi hukumnya itu adalah wajib untuk ditunaikan. Ya, karena ini menggunakan bentuk sighah amr atau perintah, sehingga hukumnya itu adalah wajib. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, liyantahiyanna aqwamun ana wada'ihim ala jum'ati aw liyakhtimannallahu ala qulubihim. Ya, yang artinya itu adalah hendaknya kaum-kaum berhenti dari kebiasaan meninggalkan salat Jumat, atau niscaya Allah akan menutup hati-hati mereka. Ya. Dan juga mereka termasuk di antara orang yang lalai. Ya. Jadi ini ancaman yang diberikan kepada orang yang tidak mau melaksanakan salat Jumat. Maka ancaman itu adalah Allah akan menutup hati-hati mereka, dan mereka termasuk di antara golongan orang yang lalai. Ya. Maka ada suatu riwayat yang lainnya menjelaskan, ya, kutibalahu minal munafiqin, niscaya mereka akan ditulis termasuk di antara orang-orang munafik. Ya. Jadi kalau ada orang dia tidak Jumatan tanpa uzur, maka ancaman itu adalah Allah akan menutup hati-hati mereka, dan mereka termasuk orang yang lalai, dan juga mereka itu termasuk orang munafik. Ya. Ini ancaman yang diberikan oleh Nabi. Dan di antara azab yang diberikan untuk orang munafik, sebagaimana ada suatu ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Bahwasanya orang-orang munafik nanti akan diletakkan di keraknya neraka. Ya, neraka yang paling bawah. Ini ancaman yang diberikan oleh Nabi kepada orang yang sengaja tidak menghadiri salat Jumat. Ya, makanya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya itu adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir. Beliau mengatakan, jikalau ada orang yang sengaja tidak Jumatan tanpa ada uzur syar'i, dan karena meremehkan hukumnya ataupun karena malas-malasan, maka maknanya dia telah melakukan dosa besar. Ya, ini bagi orang yang tidak menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Jadi termasuk di antara dosa besar. Kemudian sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib itu adalah
Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Ya. Salat Jumat itu hak yang diwajibkan atas setiap muslim untuk berjamaah di masjid illa arba'ah, ya, kecuali 4 orang, ya, untuk berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama itu adalah abadun mamlukun, yaitu budak atau hamba saya, ya, kecuali 4 orang, ya, kecuali 4 orang. Yang pertama itu adalah abadun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua yang tidak diwajibkan adalah imro'atun atau wanita. Dan yang ketiga itu adalah sobiyun atau anak kecil. Kemudian yang keempat maridun atau orang yang sakit. Ya, ini 4 kelompok manusia yang tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Sehingga ikhwah, jikalau ada laki-laki, dia agamanya Islam, dia ngakunya Muslim, dia orangnya berakal, orangnya balik, orangnya merdeka dan tidak sakit, hukumnya baginya wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Ya, karena yang enggak wajib itu hanya 4 kelompok saja. Hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan juga orang yang sakit. Ya. Jadi ikhwah, yang tidak wajib Jumatan, yang pertama siapa? Tuh, yang pertama siapa? Hamba sahaya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, orang yang sakit. Ini yang tidak wajib Jumatan. Adapun selainnya itu hukumnya wajib untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Ya, ya. Kalau musafir itu ada riwayat yang lainnya. Ini satu riwayat dan ditambahkan pada riwayat yang lainnya itu adalah musafir. Itu juga tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, al-hikmah fi masyru'iyyatiha. Ya, hikmah disyariatkan sholat Jumat. Qala ta'ala hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Adapun di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat adalah menentukan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk suatu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan maslahatan urusan agama dan dunia mereka. Juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu. Hikmah tersebut dapat dilihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan salat Jumat. Karena di antara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan suatu perkampungan, suatu jemaah, suatu masjid dan persatuannya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa diharapkannya berbicara saat pelaksanaannya serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. Mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban yang disampaikan di atas mimbar. Nah, kemudian ikhwah, di antara hikmah kenapa salat Jumat itu disyariatkan, itu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya itu adalah yang pertama menguatkan ukhuwah antar sesama muslim. Ya, menguatkan ukhuwah
ya antara sesama muslim. Kemudian ikhwah, selain menguatkan ukhuwah, juga di antara hikmahnya itu adalah menyatukan kaum muslimin ya dalam satu ibadah salat. Ya, menyatukan mereka dalam ibadah salat. Kemudian hikmah-hikmah yang lainnya itu banyak sekali. Di antaranya juga adalah ketika seseorang melakukan ibadah salat Jumat, maka mereka akan mendengarkan tausiah, nasihat, anjuran dan juga peringatan dari sang khatib. Sehingga jikalau mereka mendengarkan nasihat, maka iman mereka itu akan bertambah. Ya, ini beberapa di antara hikmah disyariatkan salat Jumat, selain ada hikmah-hikmah yang sangat banyak lainnya. Kemudian kita masuk yang ketiga, fadlu yaumiha, di antara keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang utama serta agung dan sebaik-baik harinya, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati wa fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhila ila jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ati." Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit dari dunia adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 494. Jadi sudah semestinya mengagungkannya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berbanyak amal saleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Kemudian ya ikhwah, di antara keutamaan hari Jumat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu adalah khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, ya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya itu adalah hari Jumat. Dan juga wa fihi khuliqa Adam alaihissalam, dan juga pada hari Jumat Nabi Allah Adam alaihissalam itu diciptakan. Wa fihi udkhila ilal jannah, dan juga hari di mana dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga di mana hari dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat, ya. Ini diantara keutamaan hari Jumat, sehingga hukumnya itu adalah fayan bagi seyukyannya mengagungkan Allah di hari Jumat dengan cara memperbanyak amal saleh dan juga menjauhi segala kemaksiatan ataupun kemungkaran. Ini diantara keutamaan pada hari Jumat. Kemudian kita masuk ke adab-adab atau etika-etika yang harus dilakukan ketika kita berada di hari Jumat. Silakan dibaca. Etika dan cara yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri salat Jumat. Pertama, mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri salat Jumat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ghusl Jum'ati wajib 'ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang telah ihtilam atau balik. Yang pertama ikhwah, di antara adab atau etika yang kita lakukan ketika ada di hari Jumat itu adalah al-ightisalu, yaitu hendaknya kita mandi, atau maknanya mandi Jumat. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib atas setiap orang yang telah mengalami mimpi, atau maknanya ikhwah,
orang yang telah mencapai balik, hukumnya wajib. Sehingga ikhwah, ketika kita berada di hari Jumat, maka hendaknya kita melakukan yang namanya mandi Jumat. Ini di antara pendapat para ulama, hukumnya itu adalah wajib. Ya, hukumnya itu adalah wajib. Akan tetapi ikhwah, para ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib secara mutlak, sebagaimana dalam pendapat kitab ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, ya. Dan yang ketiga, itu hukumnya diperinci. Jikalau ketika dia menghadiri salat Jumat dalam kondisi bau badan, hukumnya wajib. Tapi jika dalam kondisi badannya tidak bau, hukumnya itu adalah sunnah. Kira-kira ikhwah, pendapat yang antum pegang itu yang mana? Yang pertama wajib, atau pendapat yang kedua, atau yang ketiga? Ya, yang paling kuat ikhwah itu adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Akan tetapi ikhwah, mungkin di antara kita mendapati beberapa ikhwah keadaan di mana kita itu susah untuk mandi Jumat. Ya, contohnya seperti panjenengan, jikalau panjenengan itu kerja berangkat ke kantor, kira-kira jam berapa ikhwah? 7:30 ya, atau jam 7. Antum pergi ke kantor. Dan qadarullah kantornya antum itu lumayan agak jauh. Kira-kira di mana? Di Batu. Ya, di Batu itu agak jauh. Kira-kira mungkin setengah jam lebih ya, jikalau dari sini. Sehingga jikalau ikhwah antum masuk kantor jam 7 dan jam kantor itu antara jam 7 sampai jam 3 sore. Dan antum mungkin gak ikhwah pulang ke rumah untuk mandi? Gak mungkin. Ya, dan apakah antum mungkin ikhwah ketika di kantor antum mandi di kamar mandi kantor? Kira-kira mungkin apa enggak ikhwah? Loh, jenengan kalau mandi di kantor atau di mana atau enggak mandi mungkin? Nah, mungkin apa enggak? Ini bagi yang kerja kantoran. Contohnya di kantor itu karyawannya 1000 dan kamar mandinya hanya 10 saja. Kira-kira semua orang bisa nggak mandi? Nggak mungkin ya ikhwah. Ini jikalau jumlah karyawannya banyak, sedangkan kamar mandinya itu sedikit, nggak mungkin. Ya. Maka bagaimana ikhwah solusinya? Apakah antum ketika jam 11 pulang dulu ke Blimbing, habis itu mandi, kemudian langsung lagi ke Batu? Kira-kira waktunya cukup apa enggak ikhwah? Nggak cukup, riwa-riwi. Ya, perjalanannya saja itu 1 jam. Setengah jam ya, setengah jam. Itu berangkatnya. Kembali lagi ke Batu setengah jam, totalnya di jalan sekitar 1 jam. Ya, itu aja belum antum nanti di rumah copot sepatu, copot pakaian dan lain sebagainya. Mungkin menghabiskan waktu 1,5 jam untuk keperluan mandi. Kira-kira ikhwah, mungkin gak ikhwah seperti itu? Nggak mungkin juga. Maka diantaranya ikhwah, solusinya bagaimana sikap antum ketika antum ingin mandi Jumatan, ketika antum kerja kantoran. Kalau orang yang nggak kantoran atau dia itu mungkin pedagang, itu nyantai ya, nyantai, banyak ada waktu. Tapi kalau kantoran, di mana waktunya itu terbatas dan harus on time, maka di antara solusinya yang biasanya antum lakukan, bagaimana ikhwah? Apakah mandi di pom? Ya. Nah, sahih. Jadi di antara solusinya itu adalah antum dibolehkan mandinya sebelum antum berangkat kerja. Itu boleh. Ini sebagaimana di antara penjelasan dan juga pendapat dari Imam Nawawi. Jadi hukumnya ikhwah, itu antum boleh mandi di rumah sebelum antum kerja. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah memberikan persyaratan, boleh mandi di rumah asalkan setelah sholat fajr ataupun setelah terbitnya fajar. Itu boleh. Ya, kalau setelah fajar.
Tapi jikalau sebelum fajar, maka hukum mandinya itu tidak sah. Ini sebagaimana pendapat dan juga penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hukumnya boleh antum mandinya dimajukan, yaitu mandi sekitar jam 6 atau sebelum antum berangkat ke kantor. Ya, ini diantara solusi yang diberikan oleh para ulama, yaitu boleh mengawalkan mandi Jumat. Itu hukumnya bolehkan. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ala kulli muslimin ghuslu yawmal jumu'ati wa yalbasu min salihi thiyabihi wa in kana lahu tayyibun massabihu. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bersih, dan jika ia memiliki minyak wangi maka hendaklah ia memakainya. Nah, kemudian yang kedua ikhwah, di antara adab ketika mau Jumatan itu adalah lubasu nazifit thiyab, hendaknya memakai pakaian yang bersih, yang suci, wa masutib, dan juga menggunakan wewangian, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati. Hendaknya setiap muslim mandi ketika hari Jumat. Wa yalbas min salihi thiyabihi, dan memakai pakaian yang baik, ya, memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang bersih dan juga suci. Wa in kana lahu tibun massa minhu, jikalau dia memiliki minyak wangi, maka hendaknya dia menggunakan minyak tersebut. Ini adabnya. Jadi kita menggunakan pakaian yang bersih, yang bagus, dan enggak harus mahal ikhwah. Yang penting suci. Dan juga sunnahnya itu adalah kita menggunakan minyak wangi. Ya, menggunakan minyak wangi. Kenapa ikhwah di sini? Ya, disunahkan untuk menggunakan minyak wangi. Itu ikhwah ada banyak sekali keutamaannya. Ya, hadisnya ikhwah panjang sekali. Nanti akan kita baca di poin keempat. Dan di antara hikmahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni antara dosa yang dia lakukan antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Ya. Jadi hikmahnya ikhwah, itu Allah akan mengampuni dosanya antara dua Jumat selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini diantara hikmahnya ikhwah. Ini akan Anda bacakan hadisnya ikhwah sekarang aja, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yagatasilu rajulun yaumal jumu'ati. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Wa yatatahhar bimastata'a min tuhrin. Ya. Kemudian dia bertoharoh dengan semampunya. Ya. Dia toharoh atau membersihkan anggota badan semaksimal mungkin. Ya. Dan juga wa yaddahinu min dunihi aw yamassu min tibi baitihi. Dan juga dia memakai wewangian di rumahnya. Tsumma yaruhu ilal masjidi, kemudian dia berangkat ke masjid. Wala yufarriqu baina tsnaini, dan tidak memisahkan antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sunnah semampunya. Tsumma yansitu, kemudian dia diam. Lil imami, ketika imam ataupun khatib naik mimbar, ya, illa ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'atil ukhra, kecuali dosa-dosanya akan diampuni antara dua Jumat lainnya.
Ini ikhwah, jika kita melakukan adab ataupun etika yang benar, maka pahalanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosanya akan diampuni antara 2 Jumat. Ya. Makanya ikhwah, jangan antum remehkan ikhwah menggunakan minyak wangi, walaupun kelihatannya itu sepele, kelihatannya itu simpel, tapi kalau bisa ikhwah kita lakukan. Karena itu ikhwah merupakan di antara sunnah Nabi yang kadang-kadang kita melalaikan. Dan juga ikhwah, jika antum Jumatan, antum lupa nggak pakai minyak wangi, habis itu antum pergi ke masjid dalam kondisi antum habis kerja. Biasanya ikhwah, ketika ada orang habis kerja, kondisinya ikhwah harum atau baunya nggak enak ikhwah, nggak enak, ya kan? Dan kadang-kadang juga ikhwah ketika ada orang Jumatan, dia memakai baju kerja, dan biasanya baju kerjanya ikhwah itu baunya tidak enak untuk dicium. Maka hukumnya ikhwah, ketika ada orang yang baunya nggak sedap, dia masuk masjid, maka hukumnya itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan ikhwah, kalau baunya tidak sedap. Kenapa ikhwah? Karena jika dia memiliki bau nggak sedap dan dia duduknya atau sholatnya di samping temannya di sini terganggu atau tidak kira-kira? Terganggu. Dan jika teman terganggu, sama saja dia menzalimi tanpa sadar. Nah itu, dia menzalimi tanpa sadar. Makanya ketika antum ikhwah pergi Jumatan, antum cek baunya antum, apakah wangi atau belum. Kalau belum, hendaknya memakai minyak wangi. Tapi kalau sudah, alhamdulillah, ya. Ini insya Allah termasuk diantara sunnah-sunnah ketika kita menjalankan salat Jumat. Ya, pakai pakaian yang bagus, yang bersih, dan juga kita menggunakan minyak wangi. Kemudian yang ketiga ikhwah, yang ini kebanyakan kita itu lalai. Ya, biasanya ikhwah kita lalai gara-gara apa ikhwah? Kita nyantai-nyantai ketika mau Jumatan. Kalau nggak azan, nggak berangkat ke masjid. Ini biasanya ikhwah kita lalai. Kemudian dibaca yang ketiga. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid bagi orang yang akan menghadiri salat sebelum dibawanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ihdathala yawma al-jum'ati ghusla al-janabati ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Bagi siapa yang nanti pada hari Jumat sebagaimana Nabi Janabah kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang, kayak malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian ikhwah, etika yang ketiga ketika kita menghadiri salat Jumatan, yaitu adalah at-tabkiru ilaiha. Hendaknya kita berangkat lebih awal. Ya, hendaknya kita berangkat lebih awal sebelum masuk waktunya ikhwah.
Ya, ini ikhwah yang kadang-kadang kita lalai. Ketika berangkat kita nunggu azan. Padahal ketika ada orang berangkat di awal waktu, itu pahalanya besar ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi jinabah. Jadi ikhwah, mandi Jumat itu kaifiyahnya atau tata caranya seperti antum mandi jinabah. Insya Allah sudah bisa ikhwah ya mandi jinabah. Insya Allah sudah bisa ya. Ya, jadi seperti diawali dengan wudu, kemudian ikhwah menggorkan air ke seluruh badan. Jangan lupa ikhwah antum keramas. Karena kalau bisa ikhwah semua kulitnya itu harus terkena air. Namanya mandi jinabah. Jadi ikhwah enggak hanya mandi apa ikhwah istilahnya mandi bebek, icik-icik selesai. Walaupun rambutnya masih kering rontang, ya, kemudian wajahnya lupa enggak dibasuh, ya. Ini mandi yang enggak sesuai dengan syariat, ya. Kemudian summa raha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat di awal waktu atau waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, maka dia seperti apa ikhwah? Berkurban badanah, unta. Nah ini. Ya, unta. Ini jikalau kita pergi di waktu pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang pergi di waktu yang kedua, maka dia seperti berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang pergi di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Seakan-akan dia berkurban kambing, ya, yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan dia berkurban ayam, ya, ayam dulu. Dajajah itu ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang pergi di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seperti dia berkurban telur. Ya, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Maka ketika imamnya sudah keluar, maka para malaikat mendengarkan dzikra, itu peringatan. Kira-kira ikhwah, ketika kita Jumatan, kita seperti kurban apa ikhwah? Atau bahkan kita enggak berkurban? Kenapa ikhwah? Gara-gara ketika ke masjid, kita itu biasanya nunggu azan atau nunggu iqamah ikhwah. Ini kebalik. Kalau bisa kalau Jumatan ikhwah sebelum azan, jauh-jauh waktu, maka kita berangkat dulu ikhwah. Tujuannya agar kita mendapatkan pahala yang besar. Ya. Jadi kalau waktu pertama mendapatkan apa ikhwah? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ayam, yang kelima telur. Antum pingin yang mana ikhwah? Unta. Dengan syarat ikhwah antum datang di awal waktu lah itu. Ya, tapi kebanyakan kita ikhwah lalai, pingin unta tapi ketika datang di akhir waktu atau safnya paling belakang. Ini kebalik ikhwah. Ini diantara keutamaan orang yang bersegera menghadiri sholat Jumat ikhwah. Ya, pahalanya ikhwah tergantung dari kapan dia berangkat ke masjid. Makin awal makin banyak pahalanya, dan makin banyak juga yang dia dapatkan dari amal-amal yang dia lakukan. Ya, ini yang ketiga ikhwah, bersegera menuju masjid. Yang keempat,
Yang keempat, salat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. Sedangkan sedangkan salat sunnah setelahnya maka hal ini seadanya. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah hadis sahih Muslim nomor 882 bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Beliau juga melaksanakan salat sunnah 4 rakaat riwayat Muslim nomor 881 di masjid setelah membaca bacaan atau pindah dari tempat duduk di mana beliau salat padanya. Kemudian berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yantasiru rajul yaumal jumu'ati wa yatatahharu bima istata'a min tuhri wa yudahhinu min duhni aw yamassu min tayyi baitihi thumma yaruhu ila al-masjid wa la yufarriqu baina ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yamsiku lil imami idza takallama illa ghufira lahu min al-jumu'ati ila al-jumu'ati al-ukhra ma lam yakhshal kaba'ira. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya dan memakai minyak wangi atau wewangian yang ada di rumahnya. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara 2 orang yang duduk, lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya. Lalu dia saat imam sedang khutbah, kecuali dosanya akan diampuni dari Jumat hingga hari Jumat lainnya, selama ia tidak mengerjakan perbuatan besar-besar. Nah, insyaallah untuk penjelasannya habis adzan dulu ya. Silakan adzan dulu ya, ikhwah. Nah, kemudian ikhwah yang keempat, di antara adab-adab etika ketika di Jumat itu adalah salatu ma tayassara minan nafilah inda dukhulil masjid. Hendaknya ikhwah kita salat sunnah semampu kita ketika kita masuk masjid, ya. Jadi ikhwah disunahkan untuk salat nafilah semampu kita. Adapun ikhwah untuk jumlah rakaatnya, itu para ulama menjelaskan tidak ada jumlah batasan rakaat berapa rakaat ikhwah. Boleh 2 rakaat, boleh lebih, ya. Ini ikhwah ketika kita masuk masjid ketika mau sholat Jumat. Contohnya, antum ketika masuk masjid boleh sholat tahiyatul masjid, boleh antum sholat ba'diyah wudu, ataupun antum boleh juga melakukan sholat mutlak. Ini boleh. Ini sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi. Ya, jadi jumlah rakaatnya ikhwah itu bebas. Ya, adapun ikhwah ikhwah qabliyah Jumat, kira-kira ada apa enggak ikhwah? Nah, pendapat yang paling kuat itu enggak ada. Ya, jadi sunnahnya adalah melakukan salat sunnah mutlak ataupun tahiyatul masjid ataupun ikhwah yaitu salat ba'diyah wudu. Ini yang keempat, ya. Karena ikhwah Nabi bersabda, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sunnah semampu dia. Jadi makna semampu dia ini adalah kita bebas, boleh 2 rakaat, boleh lebih. Ya, sampai kapan ikhwah? Sampai imamnya ataupun khatibnya keluar atau naik mimbar. Ini yang keempat. Kemudian ikhwah, ini ada 2 pertanyaan, ya. Bismillah, Ustadz, apakah boleh mengkhususkan sedekah di hari Jumat dengan meyakini bahwa hari Jumat adalah hari yang berkah? Syukran. Nah, adapun ikhwah untuk masa sedekah, di sini para ulama beda pendapat ikhwah. Ada yang mengatakan itu hukumnya boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan bagi yang tidak boleh ikhwah, karena tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW memerintahkan sedekah pada hari Jumat. Itu nggak ada dalil khusus.
Adapun ikhwah dalilnya itu adalah umum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah enggak akan kurang dari harta yang disedekahkan. Harta enggak akan kurang dari yang disedekahkan. Ini hadisnya umum ikhwah. Adapun masalah hari Jumat itu enggak ada dalil khusus dari Nabi SAW untuk menganjurkan sedekah. Ini enggak ada dalil khusus. Cuman ya, ketika hadisnya itu enggak ada beberapa ulama yang mengatakan dianjurkan. Ada beberapa ulama ikhwah. Ya, jadi yang menganjurkan itu adalah diantara kalam para ulama. Di antaranya ikhwah itu adalah diantaranya pendapatnya Imam Al-Jauzi. Itu beliau mengatakan dibolehkan dan juga dianjurkan. Ya, maka hukumnya ikhwah itu ulama beda pendapat. Dan ini antum boleh ikhwah memilih di antara pendapat yang para ulama jelaskan. Cuman kalau ana ikhwah memilih yang mana ikhwah? Kira-kira? Boleh apa enggak? Bebas ya ikhwah. Antum milih yang mana? Ya. Ini ikhwah tentang masalah sedekah di hari Jumat. Ya, karena ikhwah enggak semuanya itu ikhwah? Enggak semuanya kita boleh ibadah di waktu Jumat ikhwah. Seperti apa contohnya ikhwah? Kita enggak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Itu enggak boleh. Kecuali sebelum atau sesudahnya kita puasa baru boleh. Kalau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa itu enggak boleh ikhwah. Dan juga kita enggak dibolehkan mengkhususkan Jumatan untuk melakukan qiyamul lail. Ya, contohnya antum sepekan enggak qiyamul lail, gara-gara Jumatan antum qiyamul lail. Ini enggak boleh juga. Apa landasannya? La takhtassu yaumal jum'ati bi qiyamin minal qiyamil layali. Ini enggak bolehkan ikhwah. Jadi ada beberapa ibadah yang boleh dikhususkan dan ada beberapa ibadah yang tidak boleh dikhususkan ketika hari Jumat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian ikhwah, yang pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya terkait penjelasan dari waktu-waktu yang disebutkan datang untuk salat Jumat. Waktu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tersebut dihitung dari semakin pagi atau urutan orang yang pertama kali datang. Nah ini. Dan ini juga ikhwah, hadis tidak menjelaskan secara spesifik. Maka ketika hadis tidak menjelaskan secara spesifik, para ulama ikhwah itu beda pendapat. Tapi ikhwah, hikmahnya ikhwah itu adalah kita disunahkan, diperintahkan untuk bersegera mendatangi masjid ketika Jumatan. Ini hikmahnya ikhwah, agar kita bersegera, tidak mengundur ataupun mengakhirkan waktu ketika hari Jumat. Ini waktunya. Makanya ikhwah, kita enggak mencari apakah dihitung dari paginya ataupun orang yang pertama hadir. Jika ikhwah yang hadir ketika kelompok pertama satu bus, masa semuanya dapat ya ikhwah? Allahu a'lam. Jadi intinya ikhwah di sini kita diperintahkan dan juga dianjurkan bersegera menghadiri salat Jumat. Nah itu. Makanya kalau antum ikhwah di hari Jumat libur, antum kalau bisa ikhwah lebih awal ke masjid. Mungkin jam 9 sudah di masjid. Ya, kira-kira mungkin gak ikhwah? Belum. Kok ketawa? Mungkin ikhwah, mungkin. Kalau antum di Masjid Nabawi ikhwah, jangankan jam 9, jam habis subuh ada orang yang gak pulang. Tujuannya apa ikhwah? Untuk Jumatan di masjid sekaligus. Nah itu ikhwah ada. Dan itu di sana ikhwah sesuatu yang tidak aneh. Sesuatu yang biasa. Tapi kalau sekarang di tempat kita sesuatu yang sangat bukan aneh ya, langka ya. Ada enggak kira-kira ikhwah habis subuhan enggak pulang tetap di masjid ibadah sampai Jumatan? Selama ini anak enggak pernah mendapati ikhwah ya, terutama di Indonesia ya.
Ini. Makanya sunnahnya adalah bersegera menghadiri Jumatan. Kalau antum di rumah longgar, ketika libur, ketika nggak ada aktivitas, antum pergi ke masjid dan segera melakukan ibadah sunnah yang dianjurkan ketika waktu Jumat. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup ikhwah dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.